Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 30 Desember 2010, kelompok yang beranggotakan Salsabila Zarisani, Naufal Ahmad, Zahra Aulia Azmi dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia mengunjungi Bendungan Walahar yang terletak di Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bendungan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih ada dan kokoh berdiri di Karawang. Walahar ini dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan pengawasan seorang ahli bernama Swan Koopman. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Bangunan utama memiliki fungsi mengalirkan air dari sumber air berupa sungai atau danau ke jaringan irigasi untuk keperluan irigasi pertanian, pasokan air baku, dan keperluan lainnya. Tipe bendungan yang diamati pada kesempatan kali ini adalah bendung gerak. Pada bendung gerak, elevasi muka air di hulu bendung dapat dikendalikan naik atau turun sesuai yang dikehendaki dengan membuka atau menutup pintu air. Bendung gerak biasanya dibangun pada daerah hilir sungai atau muara. Pada daerah hilir sungai atau muara, kebanyakan tebing-tebing sungai relatif lebih landai atau datar daripada daerah hilir. Pengoperasian pintu air pada bendung gerak adalah jika debit air kecil, maka pintu ditutup, maka muka air menjadi naik dan membelok ke saluran. Pada saat air banjir, pintu baraj dibuka, sementara itu pengambilan ditutup dengan tujuan mencegah sedimen masuk ke dalam saluran. Kelebihan dari bendung gerak ini adalah menjadikan tanggul banjir rendah dan akan mengurangi daerah genangan. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang pintu pengambil atau yang biasa kita bisa bilang pintu air intake. Nah, digunakan untuk menyadap dan mengontrol air yang akan dialirkan ke saluran irigasi melalui kantong lumpur. Nah, bagian ini juga dilengkapi dengan pintu yang dapat dibuka dan ditutup sehingga besar kecilnya air yang disadap dapat dikontrol dengan baik. Nah, pada sebuah bendung, tempat pengambilan intake ada beberapa, bisa terdiri dari 2 buah, yaitu kiri dan kanan, dan bisa juga hanya sebuah tergantung dari tata letak daerah yang akan dialiri. Dan ada juga bagian-bagian pintu air intake. Nah, pintu air intake ini suatu alat yang memiliki beberapa bagian atau part. Adapun bagian-bagian yang terpenting dari pintu air antara lain, yang pertama itu adalah daun pintu atau biasa dibilang cat leaf, adalah bagian dari pintu air yang dapat menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air. Nah, yang kedua itu ada kerangka pengatur arah gerakan atau guide frame, adalah sebuah alur yang terbuat dari besi maupun baja yang dipasang ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang ketiga ini tuh ada anchor atau yang biasa disebut anchorage, adalah baja atau besi yang ditanam di dalam beton dan digunakan untuk menahan kerangka pengatur arah gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Nah, yang keempat ini tuh ada hoist, yaitu alat yang digunakan untuk menggerakkan daun pintu agar dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Nah, Bangunan selanjutnya adalah bangunan pembilas atau penguras. Bangunan pembilas atau penguras adalah bangunan yang berfungsi untuk mencegah bahan sedimen kasar ke dalam saluran irigasi. Bangunan pembilas ini terletak tepat di sebelah hilir pintu pengambilan. Jika pada kedua sisi bendung dibuat 2 bangunan pengambilan atau bangunan intake, maka bangunan pembilas juga dibuat pada kedua sisinya. Bangunan pembilas itu dapat direncanakan sebagai pembilas pada tubuh bendung, pembilas bawah, dan pembilas bawah tipe box. Pada bendung Walahar, bangunan pembilas memiliki 1 buah kantong lumpur sepanjang 300 meter. Masing-masing memiliki 8 unit pintu air dengan ukuran lebar 3,3 meter dan tinggi 3,3 meter. Masing-masing memiliki 6 unit pintu pengendalian pembilas lumpur dengan ukuran lebar 3,2 meter dan tinggi 3,5 meter. Bangunan pembilas ini dioperasikan 3 bulan sekali dengan tujuan membuang endapan lumpur secara berkala dengan tidak mengganggu eksploitasi air.
supaya lumpur tidak terlalu padat. Dioperasikan di waktu pengeringan bendung lahar. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap 3M ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.